Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Betsy Kairila Saputra, absen 5. Saya Galuh Amanda, absen 12. Saya Nova Rewaldi, absen 22. Saya Rika Amanda Putri, absen 29. Dan saya Rizky Karima dari absen 31. Sekarang kami berada di kebun milik Bu Endang, guru PPKN kelas 10 dengan titik koordinat. Kami akan memperlihatkan Komponen ekosistem, interaksi antar makhluk hidup, Aliran energi, Daur biogeokimia, dan suksesi dari ekosistem kebun. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu ekosistem. Ekosistem sendiri adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam ekosistem sendiri itu terbagi menjadi dua komponen, yaitu yang pertama adalah komponen abiotik dan yang kedua adalah komponen biotik. Komponen abiotik sendiri adalah komponen dalam ekosistem yang bukan merupakan makhluk hidup, sedangkan komponen biotik adalah komponen dalam ekosistem yang merupakan komponen makhluk hidup. Sekarang kita akan melihat apa aja komponen abiotik yang ada dalam ekosistem kebun. Komponen abiotik yang pertama adalah air. Makhluk hidup akan tumbuh dengan baik jika memiliki air yang cukup. Seperti itu. Ini airnya jernih sekali, teman-teman. Lalu komponen abiotik yang kedua adalah tanah. Jadi tanah sendiri itu berfungsi sebagai tempat tinggal sebagian besar makhluk hidup. Juga biasanya tumbuh-tumbuhan itu kebanyakan tumbuh dari tanah. Seperti itu. Lalu komponen abiotik yang ketiga adalah cahaya. Cahaya sendiri berfungsi untuk membantu fotosintesis daripada tumbuhan. Komponen abiotik yang keempat adalah udara. Itu biasanya kita hirup, teman-teman, untuk pernafasan kita, dan biasanya juga dihasilkan dari tumbuhan. Dalam ekosistem kebun ini, tekanan udaranya adalah 1007,5 HPA, lalu suhunya adalah 27 derajat Celcius, dengan kecepatan angin 7,6 km per jam, lalu kelembapan 86%. Jadi, itu tadi adalah beberapa komponen abiotik yang ada dalam ekosistem kebun. Sekarang kita akan mempelajari dan melihat ekosistem biotik yang ada dalam ekosistem kebun. Komponen biotik yang pertama yaitu adalah tumbuhan. Jadi tumbuhan sendiri itu berfungsi sebagai produsen. Ini banyak sekali tumbuhannya. Di sini ada pohon manggis, pohon durian, pohon jambu, ada bunga-bunga lucu. Ada buah naga, ada pohon jeruk, ada rumput-rumputan. Nah, komponen biotik yang berikutnya adalah hewan-hewan. Hewan-hewan yang biasanya ada di kebun seperti ini. Kupu-kupu, lalu binatang-binatang kumbang seperti ini juga. Ada lalat, ada laba-laba, ada belalang, lucu. Ada capung. Capungnya. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang interaksi dalam ekosistem kebun. Jadi, interaksi dalam ekosistem kebun itu dibagi menjadi 6. Ada netral, predasi, kompetisi, simbiosis komensalisme, simbiosis mutualisme, dan yang terakhir simbiosis parasitisme. Yang pertama adalah netral. Netral itu jika makhluk hidup berinteraksi tetapi tidak mengganggu satu sama lain, maka interaksi yang terjadi adalah netral. Contohnya di video kali ini yaitu terdapat lalat dan kumbang yang berdampingan.
Mereka tidak ada mangsa-memangsa atau tidak ada persaingan, maka kedua makhluk hidup ini bisa dikatakan netral. Yang kedua adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah jenis simbiosis di mana dua makhluk hidup yang berbeda spesies memberi keuntungan satu sama lain. Contohnya pada video kali ini yaitu kupu-kupu dan tumbuhan atau bunga. Kupu-kupu mendapatkan nektar dari bunga, sementara kupu-kupu juga membantu bunga dalam proses penyerbukan. Jadi, kedua makhluk hidup ini sama-sama diuntungkan oleh satu sama lain. Yang ketiga adalah kompetisi. Kompetisi ialah interaksi dua jenis makhluk hidup yang saling bersaing untuk mendapatkan atau memperebutkan suatu hal yang sama. Contohnya kupu-kupu dan lebah. Kupu-kupu dan lebah bersaing untuk mendapatkan nektar pada bunga-bunga yang ada di kebun. Keempat adalah predasi. Predasi ialah interaksi antara mangsa dan pemangsa dalam sebuah ekosistem. Contoh interaksi di kebun adalah belalang yang dimakan oleh katak, di mana katak adalah sebagai pemangsa dan belalang sebagai mangsa. Yang selanjutnya ada simbiosis parasitisme. Dalam simbiosis ini, satu makhluk hidup saja yang akan mendapatkan keuntungan, tetapi merugikan makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah ulat dan daun. Di sini, ulat akan mendapatkan makanan dari daun, sementara daun akan dirugikan. Kali ini saya akan membahas tentang aliran energi. Aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi lain yang dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, ke konsumen primer atau herbivora, ke konsumen tingkat tinggi atau karnivora, sampai ke saproba. Kemudian saya akan menyuting tentang rantai makanan yang ada di ekosistem kebun. Aliran energi yang pertama yaitu matahari. Cuacanya agak mendung, jadi kemudian ke produsen yaitu rumput, kemudian yaitu konsumen tingkat pertama atau herbivora. Selanjutnya yaitu konsumen sekunder yaitu katak. Berikutnya yaitu konsumen tersier adalah ular. Kemudian konsumen selanjutnya yaitu elang. Dan yang terakhir yaitu saproba, yaitu jamur. Menjelaskan tentang daur biogeokimia yang terdapat di ekosistem kebun. Di sebuah ekosistem terdapat beberapa materi. Materi tersebut berupa unsur-unsur pembagian bahan organik yang kemudian didaur ulang. Kemudian unsur-unsur itu masuk ke dalam elemen biotik melalui air, tanah, dan udara. Siklus materi tersebut mengaitkan makhluk hidup beserta batuan. Oleh karena itu dinamakan daur biogeokimia. Fungsi daur biogeokimia adalah membalikkan lagi seluruh unsur-unsur kimia yang telah digunakan oleh seluruh yang ada di bumi dari komponen biotik maupun komponen abiotik yang pada akhirnya kesinambungan hidup di bumi dapat terjaga. Macam-macam daur biogeokimia adalah daur nitrogen, daur oksigen, daur hidrogen atau air, daur belerang atau sulfur, dan daur fosfat. Daur biogeokimia yang terdapat di ekosistem kebun ini adalah daur oksigen. Daur oksigen adalah suatu proses pertukaran dan perubahan yang terus-menerus antara karbon monoksida atau karbon dioksida dengan oksigen melalui proses fotosintesis. Prosesnya adalah CO2 yang ada di bumi ini diserap oleh tumbuhan, kemudian diubah menjadi oksigen. Kemudian oksigen tersebut dihirup oleh manusia dan hewan. Kemudian manusia dan hewan tersebut mengeluarkan CO2 dan kemudian CO2 itu diserap kembali oleh tumbuhan untuk diubah menjadi oksigen. Siklus tersebut terus-menerus terjadi dan berulang-ulang. Yang terakhir adalah suksesi. Pengertian suksesi sendiri adalah proses perubahan ekosistem dalam kurun waktu tertentu untuk menuju ke lingkungan yang lebih stabil. Ada dua macam suksesi, yaitu suksesi primer
dan suksesi sekunder. Suksesi primer terjadi ketika komunitas awal mengalami perubahan dan mengakibatkan hilangnya komunitas awal tersebut secara total, sehingga di tempat komunitas asal tersebut akan terbentuk substrat dan habitat yang baru. Contohnya, menurut penuturan Bu Endang, tempat ini sebelum dijadikan kebun dan juga rumah adalah persawahan. Dapat dilihat di sebelah kebun ini memang ada persawahan. Kemudian persawahan tersebut berubah menjadi lahan kosong, lahan kering yang kosong. Baru setelah itu dibangun rumah beserta kebunnya. Kemudian, suksesi sekunder. Suksesi sekunder adalah suksesi yang terjadi pada lahan atau wilayah yang pada awalnya telah bervegetasi sempurna, kemudian mengalami kerusakan, tetapi tidak sampai menghilangkan komunitas asal secara total. Misalnya, ketika tanaman yang ada pada kebun ini sudah terlalu tinggi dan perlu untuk ditebang, maka penebangan tersebut tidak menghilangkan seluruh vegetasi yang ada, karena hanya menebangi tanaman-tanaman yang terlalu tinggi saja. Sekian dari kelompok kami, terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.